Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Laura Disti, NIM 311. Saya Daniaka Putri, NIM 297. Saya Fatur Bayu, NIM 312. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, dan juga misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah perumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sendiri dari perkembangan pemikiran mengenai ideologi Muhammadiyah yang muncul pada tahun 1960-an. Terdapat pemikiran untuk melakukan pembaharuan kembali atau biasa disebut dengan retajdid di lingkungan Muhammadiyah, khususnya dalam bidang ideologi. Pemikiran untuk melakukan retajdid melahirkan sebuah rumusan yang dikenal dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu sendiri. Lalu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo. Keputusan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah yang ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian matan ini diubah dan disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya dari segi peristilahan berdasarkan amanat dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini memiliki 5 pokok pemikiran. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Dan yang kedua, berisi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, duniawi, dan ukhrawi. Yang ketiga, pokok pemikiran yang ketiga yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Lalu yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Pertama, akidah. Akidah yakni dengan bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kedua, akhlak, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, tidak bersendiri kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Next. Dan yang ketiga, ibadah, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Keempat,
muamalat duniawiyah, yaitu dengan bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Next. Dari 5 pokok matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terbagi lagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok persoalan ideologis yang terdapat pada pokok pikiran nomor 1 dan 2. Kedua, kelompok paham agama terdapat pada pokok pikiran nomor 3 dan 4. Ketiga, kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia yang terdapat pokok pikiran 5. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sendiri memiliki fungsi sebagai sebuah petunjuk arah menuju cita-cita yang diperjuangkan. Dari sudut isinya, MKCHM ini memiliki fungsi sebagai penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia sendiri, yang artinya manusia ini berfungsi sebagai hamba dan manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Next. Hakikat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sendiri berhubungan sangat erat dengan adanya pandangan ideologis. Pengertian ideologi di sini yaitu mengenai keyakinan hidup. Maka, ideologi Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai seperangkat pemikiran dan sistem perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, atau sebagai sistem paham dan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, yaitu yang dimaksud mengenai paham Islam dan sistem gerakan Muhammadiyah. MKCHM sendiri dapat disebut sebagai sebuah ideologi Muhammadiyah yang disusun secara sistematis. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam yang murni seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Muhammadiyah sendiri menyadari kewajibannya yaitu tentang berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk menyatu dan membangun tanah air dan negara Indonesia sehingga menjadi masyarakat dan negara adil, makmur, sejahtera, bahagia secara material dan spiritual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kelompok 5 tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar ataupun bisa disampaikan secara langsung di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.